gunungane Senopati. Iya. Ois. Rama. Oke Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekarang saya mau grebek lagi ya di daerah Cangrana ya, sesuai permintaan kalian. Pas di komenan kemarin ya ada yang bilang, Bang tolong ke Putra Asih Sekar Budaya. Nah sekarang saya udah di pendoponya ya Lur. Udah di pendoponya Putra Asih Sekar Budaya. Nah ini udah di pendoponya ya Lur. Oke lah, langsung saja ke intinya ya, nanti kita ke pembahasan dan ke berbincang-bincang dengan ketua rombongan Putra Asih ya Lur. Oke. Nah oke Lur, sekarang udah bersama dengan ketua Putra Asih Sekar Budaya ya. Yang belum tahu namanya, monggo. Namanya jenengan sinten? Perkenalkan. Oke, Perkenalan. terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ciptadi, selaku ketua rombongan Epik Putra Asih Sekar Budaya yang beralamatkan di Desa Cangrana, Jalan Laban, RT 2 RW 2 Petenongan, itu Cangrana Sugian. Itu ya Lur alamatnya ya. Alamatnya. Dan ini walaupun dengan keadaan pendopo yang sederhana seperti ini, ya alhamdulillah dari kami paguyuban Putra Asih Sekar Budaya khususnya berketempatan di sini dengan apa adanya tempat yang seperti ini. Ya ini adalah gubuk saya ya, gubuk yang ditinggali saya, yang ditinggali saya. Terus kemudian nanti di sebelah itu ada tempat yang untuk menyimpan piranti-piranti dari paguyuban Putra Asih Sekar Budaya. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Mas yang sudah berkenan untuk mampir ataupun mencari sumber-sumber daripada rombongan Epik Putra Asih Sekar Budaya. Nanti apa yang jadi pertanyaan panjenengan, insya Allah bisa saya jawab dengan sekemampuan saya dan sepengetahuan saya. Silakan. Yang pertama, datangan saya sini silaturahmi. Yang kedua, saya ingin merangkul paguyuban bukan cuman dari nonton ebek, nyeding ebek, tapi langsung ke yang punya rombongan atau yang kesepuhan rombongan tersebut. Terus ada pertanyaan dari teman-teman gitu. Putra Asih YouTube ataupun ya teman-teman subscriber dari saya ya. Pertanyaan, Putra Asih Sekar Budaya itu terbentuknya sih kapan? Terus asal usul nama dari Putra Asih Sekar Budaya itu apa, filosofinya itu apa? Terus semoga bisa dijelaskan. Iya. Paguyuban Epik Putra Asih Sekar Budaya itu sebenarnya dulu itu berdiri di Kuripan Kidul. Iya, desanya Kidul Kalen. Itu Jalan Kemiri, RT 4 RW 6 Kidul Kalen, Desa Kuripan Kidul. Pada waktu itu kalau enggak saya salah ataupun saya masih enggak lupa, itu tanggal 2 Januari tahun 2011 itu berdiri Putra Asih Sekar Budaya. Pada waktu itu yang memegang langsung daripada paguyuban Epik Putra Asih Sekar Budaya, beliau nama Mbah Partarja, itu bapak saya sendiri. Dan kemudian setelah bapak saya itu sudah sepuh, dia kemudian
memerintahkan kepada saya sendiri untuk meneruskan kesenian yang sudah berjalan pada waktu itu. Namun pada waktu itu jujur sekali saya nggak siap. Sampai didatangi sampai 4 kali, 5 kali itu saya benar-benar belum siap. Karena apa? Saya tidak mendalami tentang kesenian ebek. Benar-benar saya tidak bermimpi, saya tidak berpikir saya akan menjadi seorang ketua sekaligus penimbul Putra Asih Sekar Budaya. Benar-benar saya itu tidak tahu. Terus kemudian kenapa saya mau? Itu ada pesan. Saya nggak tahu juga, hanya ada suara pada waktu itu. Suaranya seperti ini. Wis karo sak akan mikir didandani rombongan EBG bapakmu. Nah, di situ saya berpikir didandani. Apa nih lu sing didandani pada waktu itu kan? Padahal rombongan Putra Asih Sekar Budaya itu rombongan yang sudah punya bendera, rombongan yang sudah berdiri, yang sudah berjalan. Tapi ada pesan yang menyampaikan kepada saya, wis dicekelo rombongan EBG bapakmu ning didandani. Itu saya masih ingat sekali. Itu pada tahun 2019. Itu setelah kesini itu saya memegang itu tahun 2019. Jadi saya di situ mencari tahu singkut didandani itu apa nek. Nah, kemudian saya menerima, ya wis lah. Ya wis apa maning nek kudu aku sing memang nang kono wis kon, aku ki wis kon dadi wis kon terjun nang aring kesenian ebek. Ya udah saya terima, saya belajar sedikit demi sedikit, saya ngawruh dengan mereka-mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia ebek. Nah, terus lama-kelamaan kesini saya ingin berusaha menggali, memberikan penjelasan kepada keluarga Putra Asih Sekar Budaya bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita tambah dari sebelum saya memegang pada waktu dipegang oleh Pak Partarja dengan ritual yang seperti itu dan kegiatan-kegiatan seperti itu saya tidak merubah, cuman saya memberikan tambahan bahwa rombongan ebek Putra Asih Sekar Budaya ingin menunjukkan kegiatan yang positif. Intinya seperti itu, Mas. Terus itu asal nama Putra Asih Sekar Budaya itu diambil dari mana? Terus artinya apa? Iya memang dulu semasa dipegang oleh Mbah Partarja, ya. Itu memang sudah mempunyai nama Putra Asih Sekar Budaya. Dan saya di situ Putra Asih Sekar Budaya saya tafsirkan itu Putra Asih Sekar Budaya. Nah, putra adalah seorang putra, seorang penerus. Asih adalah seorang putra ataupun anak yang menjadi kinasih. Yaitu Putra Asih Sekar yang harus bisa berkembang untuk bisa mengembangkan suatu kebudayaan para leluhur. Itu begitu. Jadi putra adalah boleh dikatakan seorang anak kinasih yang bisa mengembangkan kebudayaan Jawa dalam anggaunggu dengan kepribadian yang baik. Itu asal mula nama Putra Asih Sekar Budaya. Saya ulangi lagi, jadi intinya Putra Asih Sekar Budaya adalah seorang putra kinasih yang mau di situ mengembangkan. Sekar itu sama saja dengan kembang. Jadi mengembangkan budaya, yaitu budaya para leluhur, khususnya di rombongan ebek Putra Asih Sekar Budaya. Itu asal mulanya dari nama Putra Asih Sekar Budaya. Ya seperti itu ya Lur, yang kemarin tanya asal usul namanya itu sudah dijelaskan ya. Terus selain kan ebek pasti latihan gamelan, latihan tarian. Selain di kegiatan itu ada kegiatan apa lagi Pak di rombongan Putra Asih di luar ebek, lagi latihan ebek gitu? Oke, jadi di dalam kegiatan-kegiatan paguyuban Putra Asih Sekar Budaya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak ataupun keluarga Putra Asih Sekar Budaya, yaitu
bukan hanya kegiatan pentas seninya ataupun ya bahasanya labuane apa ya, iya labuane itu di belakang panggung itu pun ada kegiatan-kegiatan lain. Salah satunya adalah kegiatan di bidang pendidikan, di bidang keagamaan, terus kemudian di bidang sosial. Itu di dalam rombongan Putra Sekar Budaya mempunyai kegiatan-kegiatan pendidikan, keagamaan, terus kemudian di bidang sosialnya. Suatu contoh di bidang pendidikannya ya, itu di Paguyuban Putra Sekar Budaya di sini mengadakan geladen pengrawit latihan gending. Ya, latihan gending. Juga di sini diadakan latihan tarian, ya khususnya tarian EB. Itu salah satunya kegiatan pendidikan. Terus kemudian ada juga di bidang keolahragaan, di bidang olahraga. Itu seperti apa? Ya, contoh seperti di situ latihan tenaga dalam, latihan pernafasan, tenaga dalam, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan di bidang olahraga. Misalnya seperti mendaki gunung, bolang, itu termasuk kegiatan olahraga. Terus kemudian di bidang keagamaan di Paguyuban Putra Sekar Budaya itu pun mengadakan kegiatan di bidang keagamaan. Contohnya kita di dalam suatu acara kita memberikan doa-doa kepada para luhur, para kodam, para danyang, para mbah yang sudah di beda alam dengan kita. Kenapa? Kegiatan itu sama saja dengan kegiatan seperti di keagamaan yang umum. Contohnya tawasul. Intinya tawasul, kita kirim doa kepada nabi, malaikat, terus kemudian para sahabatnya, para keluarganya, terus kemudian datang para luhur, terus kemudian kepada orang tua kita semua memberikan kirim doa itu tentang wasilah suratul Fatihah. Itu tujuan kegiatan di bidang keagamaan. Terus kemudian ada juga misalnya satu rombongan itu kadang-kadang kita mengadakan suatu ziarah ke makam para luhur, ziarah ke tempat-tempat penembahan, tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang dianggap keramat. Tapi kita nggak mengambil keramatnya, kita mengambil sucinya. Iya, kita mengambil sucinya. Karena apa? Di dalam sebuah ibadah itu kita ndak harus di masjid, ndak harus di musola, ndak harus di pesantren. Itu ndak, kita bebas mau melakukan ibadah kirim doa itu kita, setahu saya itu terserah. Yang penting tempatnya suci, kita di situ ikhlas tanpa ada embel-embel. Aku kirim doa misalnya, ini suatu contoh, kirim doa kalau para luhur benyong duwe jimat, duwe pusaka. Itu enggak seperti itu. Kita benar-benar melenceng ya, itu enggak boleh seperti itu. Yang jelas kita mencari ridhonya pangeran. Itu mencari ridho, semata-mata adalah mencari ridhonya pangeran lantaran tempat-tempat yang kita singgah. Satu contoh, Penembahan Tanjung Anom, Penembahan Bulu Kuning, Penembahan Prim, Penembahan Seng, Penembahan Sayeng Rono, Penembahan Damar Wulan, Penembahan Lengger, Penembahan Badukun, Penembahan Sarang Kembang, Penembahan Mas Kumambang, dan masih banyak tempat-tempat yang sudah kita kunjungi. Di situ apa? Kegiatan kita adalah tawasul, memberikan suatu doa suratul Fatihah kepada para luhur, para sepuh, yang berusaha di tempat itu. Tujuannya itu bukan kita mengemban golek jimat, golek pusaka. Ngerti enggak? Mikir kayak gue salah ya, Lur. Aslinya berarti seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, Bu, tetap kita semata-mata minta kepada Sang Holik ataupun Allah. Itu bukan berarti kita penembahan terus minta dengan kayu growong, minta dengan batu besar, kita minta dengan unur. Itu enggak seperti itu. Tetap kita tujuan awalnya adalah
memohon kepada Sang Pencipta, yaitu kalau saya mengatakan Gusti Allah atau Pangeran. Dan lantaran nanti terserah kehendaknya Allah mau memberikan lantaran siapa, itulah pengertian saya, Mas Jero. Jadi seperti itu ya Lur, sangat mengedukasi jadinya Lur. Jadi tahu tentang hal-hal yang belum saya tahu, jadi tahu. Jadi ke Penembahan, soalnya contoh tadi ke Penembahan itu ngapain aja ya. Jadi saya tahu ya, ngerti lah Penembahan kayak apa ya bisa sini. Mau kan aku belum ngerti ya Lur. Sekarang jadi bisa ngerti. Terus di situ juga untuk adat, kita nggak boleh meninggalkan adat ini dulu. Kita nggak boleh. Adat yang sudah ada sejak zaman dahulu itu kita nggak boleh meninggalkan, dan kita nggak boleh mengurangi adat-adat yang sudah berjalan. Iya. Misalnya kita datang ke Penembahan, yang dari dulunya itu kita para luhur, para nenek moyang kita membawa kembang telon, minyak wangi, kemenyan, dan masih banyak yang lain. Itu kita tetap seperti itu, walaupun kita di situ tidak dirubah. Cuman ada penambahan tawasul, kirim doa kepada para leluhur itu. Jadi kita tidak boleh mengurangi adat yang sudah ada. Hanya itu. Jadi pesannya gitu. Wong Jawa jangan dihilang Jawane lah betul, ya. Betul, ya. Betul, iya. Jadi seperti itu asal usul Putra Asih Sekar Budaya dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan paguyuban ini ya Lur. Terus ada lagi yang disampaikan Pak sebelum ke Barongan. Penonton kan pasti pengen lihat Barongan ya mesti. Iya, nanti ya ini untuk gambaran. Itu sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, kepada pecinta kesenian ebek dimanapun berada, sampai di Nusantara ya. Dan saya juga tidak membeda-bedakan itu paguyubannya apa, terus kemudian namanya apa, kegiatan seperti apa, itu bebas, terserah sesuai dengan karakter masing-masing, sesuai dengan ciri khas masing-masing. Tidak harus sama lah ya. Iya, tidak harus sama. Contoh Putra Asih Sekar Budaya, Sekar Jagat, Mega Buana, terus masih banyak yang lain. Itu silakan tunjukkan kreativitas masing-masing ya, dengan ciri khas masing-masing. Jadi jangan sampai di situ kita semua paguyuban ebek itu sama. Itu jadi jangan. kan Itu bukan seni. Ya, itu bukan seni. Kalau kita sama, tariannya sama, terus ininya sama dan sebagainya, itu bukan seni namanya, itu namanya kopi ya. Iya kan? Kopian. Nah, kalau namanya kesenian, jadi setiap rombongan ebek itu harus mempunyai ciri khas masing-masing. Suatu contoh di Putra Asih Sekar Budaya itu di balad yang kedua itu menunjukkan memberikan pertunjukan perang dengan iringan boto-rupu. Itu salah satu ciri khas dari Putra Asih Sekar Budaya. Karena menggambarkan apa? Tetap itu ada perang barongan, ada perang prajurit, itu ada filosofinya, Mas. Jadi tetap seorang kesatria walaupun dengan susah payah bagaimanapun, nanti tetap yang akan menang adalah seorang kesatria. Maka antara tarung perang barongan dan barongan, di situ nanti ada yang kalah, kemudian muncullah kesatria yang untuk menumpas kejahatan. Jadi keangkaran murkaan. Jadi di situ kita harus bisa mengambil filosofi yang ada di tarian-tarian tersebut. Misalnya eling-eling, ricik-ricik, dan kemudian piranti-piranti yang dibawa dalam pementasan, itu semua mempunyai filosofi dan mempunyai pesan-pesan yang sangat luhur. Suatu contoh, ebek. Kenapa ebek zaman dahulu itu ada jali-jali ya? Jali-jali itu dipasang untuk aksesoris ebek ataupun budak kepang. Itu sebenarnya jali-jali ini juga mempunyai pesan, mempunyai perintah. Para wali, para pujangga memberikan gambaran ini, jali-jali
cara bahasa yang apa dasarnya sing bahasa kepenake bae. Jali-jali kuwi ben aja lali karo Gusti, karo pangeran ataupun Gusti. Aja lali karo pangerane, aja lali karo Gusti Allah. Kenapa apa namanya di kesenian ebek itu memakai gambaran jaran? Itu pun ada filosofinya juga. Jaran itu suatu ajaran. Kenapa ada kendali, terus ada apa namanya mulutnya itu diikat, terus ada kendalinya. Itu sebenarnya mempunyai pesan-pesan yang sangat baik, yang pesan-pesan yang sangat positif. Maka kita harus menghormati para luhur, para pujangga yang sudah menciptakan ataupun mengangkat kesenian ebek dan kesenian yang lain. Satu contoh, jaran itu suatu ajaran. Kenapa ebek kesenian ebek itu digambarkan naik jaran, nggak naik kebo, nggak naik sapi? Ya karena jaran itu makna ajaran untuk menjadi seorang kepribadian yang baik, yang bisa dikendalikan, yang bisa berjalan di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang tidak menerjang norma-norma agama, norma-norma hukum, maka dipasang kendali. Dan ini jali-jali ben ojo lari kalau marang pangeran. Itu kalau diceritakan itu banyak sekali, nggak panjang cukup, sekali ya, cukup satu durasinya itu panjang. Jadi ya udahlah, itu hanya sebuah cuplikan aja gambaran. Dan mungkin nanti ada suatu penggemar ataupun dari media sosial ataupun subscriber yang mau bertanya ke sini kepada Putra Sekar Budaya, silakan. Monggo ya Lur. Kalau mau ke sini, pada ke sini, monggo. Jadi pintu dari para Putra Sekar Budaya itu selalu terbuka untuk siapa saja. Di sini tidak membatasi siapa orangnya, siapa agamanya, apapun kelakuannya. Itu kita dari Putra Sekar Budaya itu tidak membatasi itu. Jadi welcome ya Lur. Welcome. Yang mau datang, mau tanya-tanya, mau main, mau tahu keseharian kalau pada latihan, silakan datang ke sini ya Lur. Putra Sekar Budaya terbuka buat kalian, oke? Oh ya mungkin gitu ya Pak. Terus apalagi nanti? Ataupun silakan untuk melihat di gudang penyimpanan piranti. Oh iya. Barongan ebek. Semuanya ada di sebelah ya Itu ada di sebelah. Silakan kalau mau melihat, nanti bisa bertanya-tanya di situ. Oke, lihat ke sana ya Lur. Nah oke ya Lur, sekarang mau nanya-nanya tentang borongan-borongan ini ya Lur. Asal usulnya dari mana, terus sejarahnya dari mana. Pokoknya saya tanya dengan detail ya Lur. Oh ya Pak, yang pertama itu yang bikin saya penasaran tuh yang ini ya Pak ya. Yang ini yang naga. Yang naga ini. Hijau ya. Ini memang ini namanya Eyang Tunggul Nogo. Itu namanya yang Tunggul Nogo ya. Eyang Tunggul Nogo. Kalau kita boleh diceritakan riwayat ataupun asal usulnya adanya barongan naga Tunggul Nogo, ini barongan super ya, barongan besar. Ini Jajal di review. Ini saya sendiri yang membuat, ini saya sendiri. Jadi penampakannya seperti ini ya Lur. Gimana ceritanya nih Pak? Ya, ceritanya ini dulu sebenarnya saya nggak punya minat, nggak punya gambaran ya untuk membuat barongan berwujud naga. Itu ndak ada gambaran sama sekali. Cuman kenapa setelah saya bikin ya, malam-malam saya bikin, pagi saya bikin, itu jadinya berbentuk seperti ini. Jadi saya juga nggak tahu kenapa jadinya kok berwujud naga. Nah, mungkin itu sudah menjadi rencana para luhur, rencana sang pencipta untuk membuat barongan berwujud naga. Mungkin filosofinya kenapa dikasih nama Eyang Tunggul Nogo?
pada waktu itu memang Mbah Partarja masih memegang rombongan EP Putra Sekar Budaya itu dipegang oleh Mbah Partarja. Pada waktu itu diberikan nama, muncul nama Eyang Tunggul Nogo. Pada waktu itu memang lewat apa itu munculnya itu lewat apa? Itu Mbah Partarja pada waktu itu bermimpi. Mbah Partarja itu bermimpi. Pada waktu itu kondisi Mbah Partarja itu lagi sakit, yang dari anak-anaknya itu sudah sangat was-was lah intinya. Jangan-jangan Mbah Partarja memang sudah umurnya cuman hanya hari ini. Ya anggapannya tidak bisa sehat lagi lah. Terus kemudian alhamdulillah sampai sekarang Mbah Partarja masih sehat. Dan pada waktu itu setelah sedang mengalami sakit, ya, dia sebenarnya sedang menjalani perjalanan spiritual. Pada waktu itu dia seperti orang nggak waras lah. Pada waktu itu orang nggak waras, aneh, tingkah lakunya itu aneh, ngapa-ngapanya itu aneh, padahal dia sedang sakit. Dan kemudian setelah sembuh, dia bercerita dengan saya bahwa barongan yang saya buat ini itu sudah dikasih nama ataupun mempunyai kodam Tunggul Nogo. Nah, Tunggul boleh dikatakan adalah unggul, Nogo adalah kekuatan. Jadi kekuatan yang sangat luar biasa, kekuatan yang sangat tinggi. Maka dikasih nama Eyang Tunggul Nogo. Dan masih banyak sekali peninggalan daripada sebelum saya memegang rombongan Putra Sekar Budaya. Salah satunya adalah peninggalan dari Mbah Partarja adalah Eyang Sampar Angin. Itu ya barongan itu ya, Lur? Ini Eyang Sampar Angin, barongan yang paling sepuh. Barongan paling sepuh di Putra Asih Sekar Pertama Budaya. Adanya berdirinya, malah sebelum berdiri rombongan EP Putra Sekar Budaya ini udah ada Eyang Sampar Angin. Nah, Sampar Angin ini sendiri ini saya kurang paham karena ini adalah warisan daripada Mbah Partarja. Iya. Ini saya masuk dalam rombongan Putra Sekar Budaya, ini sudah ada barongan Eyang Sampar Angin. Dan kemudian Eyang Sardulo. Siapa? Ini Eyang Sardulo. Eyang Sardulo ya, Lur, itu. Nah, itu Eyang Sardulo. Nah, Eyang Sardulo ini saya juga yang membuat. Ini saya membuat. Dan dari mana kayu-kayu untuk bahan pembuatan barongan Sardulo dengan Tunggul Nogo. Kayunya itu kayu apa? Terus dari mana ya? Belum tanya tadi, Pak. Iya. Ini Tunggul Nogo saya ambil bahan kayunya itu dari kuburan Tanjung Anom. Kuburan Kemiri Tanjung Anom yang posisinya di Kuripan Kidul. Ini kayu diambil dari kuburan. Kayu pelem yang nebangnya dari kuburan. Tapi jangan punya berpikiran yang negatif. Di situ yang negatif. Kenapa saya ngambil dari kayu kuburan? Karena di kayu kuburan itu saya tidak beli. Saya tinggal nebang. Langgar tuku kan duit atau duit. Nah, dari itu ada kayu besar di kuburan, kemudian saya pas kebenaran juru kunci kuburan itu adalah bapak saya sendiri. Yaitu sesepuh rombongan EP Putra Asih Sekar Budaya sekaligus menjadi juru kunci kuburan Tanjung Anom. Maka dari itu saya tebang kayu mangga, kayu pelem untuk membuat barongan Tunggul Nogo dengan barongan Sardulo. Dan terus masih banyak barongan-barongan yang lain. Nah, ini juga salah satu anak buah dari Sardulo. Ini juga berbentuk harimau, berbentuk macan. Terus banyak sekali barongan-barongan itu ya yang sepuh. Ini juga barongan paling sepuh ini. Nggak kelihatan, Pak. Ini saya ambil. Nah. Ini barongan-barongan zaman dahulu kan seperti ini, Sedulur. Oh iya, masih pakai kaca ya, Lur? Iya. Matanya masih pakai kaca. Ini barongan yang dulu banget lah. Zaman dulu mungkin saya masih umur
9 tahun lah. 9 tahun saya masih SD. Dulu juga saya seorang penari ebek juga saya. Oh, Dulu ikut jadi ikut ebek ya. jadi ebek. Nah siki malah jadi Penimbul. Ya. Pemimpin. ya sebenarnya lah ketone. Ini barongan yang ciri khas zaman dulu yang seperti ini. Matanya masih kaca, bentuk-bentuknya juga masih lucu ya. Nggak seperti barongan-barongan sekarang. Sekarang barongan modern udah dimodif ya, Bang ya. Walaupun bagaimana wujudnya, mungkin kayunya sudah rapuh, tetap saya jaga, tetap saya rawat. Karena saya apa? Menghargai si pembuatnya. Iya, benar. Bukan apa-apanya tapi menghargai si pembuatnya. Menghargai karyanya ya. Karyanya ya. Masih banyak, Lur. Masih barongan, Lur, tuh. Terus ini adalah bendera Panji-Panji Putra Asih Sekar Budaya. Ini bendera Panji-Panji atau bendera kebesaran Putra Asih Sekar Budaya. Dan kemudian pusaka-pusaka besarannya pun ada. Ini bendera Putra Asih Sekar Budaya adalah pelambang kebesaran, lambang kejayaan rombongan ebek Putra Asih Sekar Budaya. Terus di sini ada saya dikasih tahu oleh bapak saya itu banyak sekali kodam-kodam yang bersemayam di suatu pusaka, suatu piranti itu banyak. Kalau kita ceritakan itu sangat panjang. Ya. Jadi inti-intinya saja ya. Ini adalah di dalam pementasan panjenengan kadang-kadang bertanya, kok di rombongan Putra Asih Sekar Budaya ada bendera merah putih, terus kemudian di tengah-tengahnya ada tombak, terus kemudian di sebelahnya lagi ada bendera Panji-Panji Putra Asih Sekar Budaya. Ini semua ada filosofinya. Sebuah tombak adalah ujungnya yang sangat lincip, runcing. Ini ya menunjukkan alif satu, bahwa kita berketuhanan yaitu satu, yaitu kalau boleh dikatakan sang yang widi ataupun sang yang wenang, terus sang yang pokoknya yang lah, semuanya yang maha adil, maha kuasa, maha welas, maha asih, maha tinggi, maha besar, itu adalah satu, yaitu Gusti Allah. Nah ini namanya tumbak Kyai Koro Welang. Ini tumbak Kyai Koro Welang yang dipasang di dalam pementasan itu di tengah-tengah di antara Eyang Tunggul Naga, Kyai Tumbak Koro Welang, terus kemudian jimat Kalimasada itu sudah menyatu di rombongan. Jadi nggak ada bentuknya ya, kalau jimat Kalimasada itu sudah merasuk ke rombongan. Jadi yang ada itu Eyang Tunggul Naga, Tumbak Kyai Koro Welang, terus kemudian mungkin kemarin panjenengan bertanya, kok di tengah palagan, di tengah lapangan itu dipasang tumbak juga. Itu buat apa itu? Nah, ini pesan daripada luhur, ini pun saya ada perintah itu untuk dipasang di tengah. Ini namanya Eyang Jati Kusumo. Ini terus masih banyak sekali ya. Ini bertanya mungkin di dalam pementasan saya memakai untuk mengembalikan Ya, untuk menyembuhkan lah. Mengembalikan. Ini adalah Buddha Sembrani. Buddha Sembrani ini peninggalan dari ayah saya, yaitu Mbah Partel. Udah lama berarti ya, Pak? Udah lama banget ini. Ini namanya Buddha Sembrani. Itu yang untuk biasa yang digunakan untuk mengembalikan ataupun menetralisir, menyembuhkan si wayang-wayang sing mangkono pada mendem. Nah, ini yang sangat aneh ya. Mendem. Ini panjenengan tadi mengatakan kata-kata mendem. Padahal mendem itu sebenarnya bukan hanya di ebekan tok, Mas. Mendem kuwi ora kurang ebekan tok. Jadi jangan salah. Kadang-kadang orang mengatakan ebek tukang mendem, balane setan, balane ini dan sebagainya. Itu saya sangat sayang sekali kalau ada orang yang berpikiran seperti itu. Itu sebenarnya seperti itu.
itu semua adalah suatu seni, suatu kesenian, pertunjukan, kreativitas daripada seorang seniman. Maka dari itu, dari kegiatan pementasan kesenian ebek, kenapa kok dadak mendem? Ya nek orang mendem yo duwe ebek, kurang rame ya. betul sekali. Maka ada barongan, ada ini dan sebagainya dengan berbagai cara, dengan ciri khas kodam masing-masing. Tuh misalnya kedatangan kodam naga, kodam macan, kodam lenggen dan sebagainya, itu sesuai dengan kodamnya masing-masing. Nah, di situ bukan berarti kita bersekutu dengan setan, itu bukan. Nah, memang pada waktu itu sengaja diundang ya, dipanggil dengan ritual, dengan penyajian itu bukan penyajian untuk ngempani setan, itu bukan, tapi itu sebuah bentuk penghormatan, bentuk jenengannya bentuk kebiasaan apa jenengannya ya. Oh, udah budaya dari dulu budaya, ataupun iyalah udah memang sudah dari dulu lah, sebelum jenengan lahir, sedurung aku lahir, sedurunge bapakku lahir, sedurunge mbahku lahir, adanya seperti gue itu. bisa anak aja gue anak pedupan sing peranti bakar menyan. Jangan di situ kita bersekutu dengan setan, dengan pembakaran dupa ini, pembakaran menyan ini. Karena kalau kita bicara ilmiah ya, gandane menyan itu bisa menenangkan saraf manusia. Itu yang menjadi kunci. Jadi dalam kita berdoa untuk mencapai tingkatan khusyuk, tingkatan kosong, tingkatan nol, maka kita harus membuat suatu pewangian, yaitu zaman dulu itu dengan pewangian menyan. Padahal setelah diteliti oleh seorang ilmuwan, seorang ilmiah, bahwa menyan itu memang mempunyai energi sebagai penenang saraf. Maka saraf kita tenang dalam berdoa, maka cepatlah kita mencapai tingkatan nol. Itu. Jadi seperti itu. Iya, seperti itu ya. Seperti bunga-bungaan itu pun mempunyai sifat penenang. Bunga telon, kantil, kenanga, mawar, itu pun hanya ada filosofinya sendiri. Kalau kita jelaskan sangat banyak, menyan, kembang telon, anak kantil, anak mawar, anak kenanga. Itu kalau kita jelaskan itu banyak banget. Nanti terlalu panjang lah ya. Panjang. Jadi kita ambil poin-poinnya, intinya aja. Intinya. Terus kemudian ini ada pusaka keris dan sebagainya. Bukan kami itu menyembah dengan pusaka, dengan benda-benda ini, tapi kita menghormati si empu yang bikin. Iya, kita menghormati si empu yang bikin. Kalau kita pikir, Jerman aja heran dengan pembuatan pusaka ini. Suatu contoh. Ini. Logamnya saja ini berbagai jenis logam. Bukan hanya satu logam. Ini ada beberapa lipatan, bahkan beribu-ribu lipatan untuk mencapai bentuk-bentuk yang seperti ini. Maka kami sangat menghargai dan sangat menghormati si empu pembuat keris tersebut. Kalau sekarang mungkin tidak ada yang bisa. Coba kita berpikir. Dulu nggak ada alat untuk mengelebur batu meteor. Alatnya apa zaman dulu? Nggak ada. Pikir juga susah, nggak masuk logika. Ya kan? Kenapa kita itu tidak menghargai? Kan kasihan. Kadang-kadang ada itu, saya pernah lihat di media sosial, pusaka ditek-itek, ditugel-tugel. Maksudnya apa? Nanya apa priwe gitu. Itu bukan apa-apa. Kalau kita semua itu menganggap musyrik, menganggap syirik, suatu benda apapun bisa menjadi musyrik. Iya, benar. Tasbih pun bisa menjadi musyrik. Sorban bisa menjadi musyrik. Maka
kita harus bisa mengambil filosofi daripada semua peninggalan para luhur, para nenek moyang kita. Kita harus menghargai, kita melestarikan, kita merawat dan kita menjaga. Kita di sini kenapa diminyaki? Bukan berarti Kris Kim panen minyak. Bukan. Tidak berkarat ya, Lur. Biar tidak korosi. Iya, korosi atau berkarat. Berkarat. Lah, kalau ada orang yang mengatakan keris empane lenga, ya bakul lenga nang kana-kana enteng. Ya iya. Kan iya. Iya, iya. Angger setan empane menyan, ya bakul menyan nang pasar ya ora uli duit enteng iya. dipangani setan. Jadi mohon maaf sedulur, bukan berarti saya sok pandai, sok pinter, itu enggak. Ini menurut jenengan iya, pribadi menurut ya, saya Pak? pribadi. Bukan apa-apa lah ya. Bukan menggurui apa gimana Bukan ya. menggurui, itu bukan. Terus ini banyak sekali itu kayu, setiap saya berjalan jauh Selalu membawa saya pulangnya itu membawa suatu kenang-kenangan, bukan berarti membawa pusaka ataupun membawa jimat, itu bukan. Suatu contoh di Gunung Tugel itu saya ngambil rotan penjalin. Terus ini si Gunung Muria, yaitu Sunan Muria. Ini kayu yang ini saya juga tahu itu kayu apa. Kayunya saya sangat aneh kan ini. Kayunya ungkel-ungkelan ya, Lur. iya, maksudnya kayu apa juga saya nggak tahu. Ini dari Gunung Muria. Dan ini ada dua pasangannya, ini ada dua. Itu satu yang dari Sunan Muria, Ya. di tempat Sunan Muria, bukan dari Sunan Muria, tapi di makam Sunan Muria. Saya memegang ini saya merawat ini, dan yang di tempatnya Kanjeng Sunan Kalijaga itu di tempat kakak saya. Jadi dua dari kalau menurut pengertian saya, Kanjeng Sunan Muria adalah putranya Kanjeng Sunan Kalijaga. Jangan salah. Ya. Tapi kenapa di gambar itu, di foto-foto itu, di susunannya Kanjeng Sunan Kalijaga adalah sunan yang paling muda. Ternyata enggak seperti itu. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk mengerti apa yang sebenarnya. Sama dengan kesenian ebek. Mari kita sama-sama, saya berpesan kepada seluruh sedulur-sedulur saya, khususnya pecinta ebek, mari kita gali, kita berikan pesan-pesan yang terbaik kepada penonton, kepada publik, di semua masyarakat, bahwa kita nggak sehina yang mereka anggap, ya. Ebek itu nggak seburuk yang mereka anggap, ebek itu nggak musyrik yang mereka katakan, ebek itu nggak sejelek yang mereka nilai. Jadi mari saya berpesan kepada seluruh pecinta kesenian ebek khususnya, terutama untuk semua para ketua, para penimbul, para kesepuan, mari kita belajar sama-sama, kita guyup rukun, kita saling saling mengisi kekurangan, saling di situ memberikan pengalaman kepada yang muda seperti saya. Sharing lah. Iya, sharing ya, intinya seperti itu. Bukan berarti saya pandai, itu enggak. Saya selalu belajar ngawruh kepada mereka-mereka yang lebih berpengalaman. Karena apa? Saya itu baru kemarin lah, intinya saya itu baru kemarin menjadi ketua rombongan ini Putra Asih Sekar Budaya. Dasarnya adalah saya dituruni dengan bapak saya, yaitu Mbah Partarja. Mungkin hanya itu, kalau saya jelaskan enggak cukup waktunya ya. Terlalu panjang ya. Terlalu panjang banget ya. Oke, mungkin ya seperti ini ya, Lur. Tentang perjalanan saya ke tempat atau ke pendopo Putra Asih Sekar Budaya ya, Lur. Semoga kalian teredukasi ya, terutama teredukasi tentang ebek itu apa, tadi ya udah ada di awal video. Terus semoga yang kalian yang penasaran itu udah nggak penasaran ya tentang Putra Asih Sekar Budaya itu seperti apa. Semoga udah saya penuhi permintaan kalian untuk kesini. Jadi terima kasih ya Pak, udah dibolehkan. Iya, juga ini mampir. Ini saya mau nambah sedikit ya. Ini nyun sewu, mohon maaf sekali ya apabila
penjelasan-penjelasan saya itu banyak kesalahan ya, Iya. ataupun ada yang kurang pas, ada yang salah atau yang tidak pas. Saya mohon maaf karena saya maklum, saya masih bodoh ya. Iya. Saya masih bodoh, saya baru, saya lagi tahap belajar dan semua saya juga menerima masukan-masukan, iya, masukan-masukan dari luar. Bukan berarti saya itu sudah seperti kekeh, itu enggak. Kalau ada masukan-masukan yang sifatnya membangun, saya terima kasih sekali. Saya benar-benar terima kasih. Maka dari itu, bagi mereka-mereka yang sudah berpengalaman ya, rombongan-rombongan yang sudah berpengalaman, monggo lah kita main, kita sharing ya, memberikan masukan kepada saya. Jangan gengsi-gengsi. Jangan gengsi lah, intinya kayak gitu. Kita semua itu satu. Kalau di segi kekeluargaan, semua seni itu satu keluarga. Cuman kalau dibentuk pementasannya itu silakan boleh berbeda. Sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Tidak usah kita lalu sama rata terus kemudian kita bersaing, itu bagus. Kita bersaing yang bagus, tapi bersaing itu tidak boleh menjelekan yang lain. Kita bersaing di di segi yang positif. Jangan kita bersaing terus kemudian menjelekan yang lain, itu jangan. Putra Asih tidak punya maksud tujuan seperti itu. Sekali lagi mohon maaf, dan apabila dalam penjelasan saya itu sekali lagi ada yang salah atau tidak pas, semoga Allah memaafkan saya dan para luhur ini juga memaafkan saya dengan Mas, seluruh krunya itu juga dimaafkan apabila ada kesalahan, salah kata, kurang subosito, kesopanan, anggah-ungguh, kata-kata semuanya. Semoga Allah memaafkan dan semua para luhur juga memaafkan apabila terganggu ataupun apa. Yang penting kita selalu kompak. Intinya Salam budaya ya, salam budaya. Yang kita tuju adalah waras selamat. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih Mas. siap. Intinya saya di sini tuh mencari kekeluargaan ya, atau merangkul lah ya. Jangan cuma saya itu enggak nyuting aja, tapi merangkul yang punya rombongan ebek tersebut ya lur. Jadi kayak aku dari akeh dulu padahal aku medong gandrung bisa tekan jangan anak kan ado, jadi boleh dulur. Oh iya Mas, itu ya. Ini ada tambahan sedikit ya. Iya, gimana? Walaupun kami dari rombongan ebek, kami pun di sini senang ngaji Mas. Oh iya, senang ngaji. Iya. Ya kita sebagai pengiring pengajian Kiai Bapak Kiai Basuki Rahmat dari Kuripan. Jadi kalau Kiai Basuki Rahmat itu sedang ngaji dengan pentas dengan pengrawitnya. berarti pengrawitnya dari Putra Asih. Dari Putra Asih. Dan plus pirantinya itu dari di sini Putra semua Asih. ya, dari kru-krunya itu juga yang krunya dari sini. Ini alatnya yang dibawa untuk pengajian. Ini adalah kotak-kotak wayangnya. Ini wayangnya Bapak. Ini wayang-wayang yang dipakai untuk pengajian Romo Kiai Basuki, dan ini alat-alatnya untuk mengiringi Romo Kiai Basuki, bukan hanya untuk mengiringi ebek rock, tapi untuk mengiringi pengajian Romo Kiai Basuki. Semua sudah ada di YouTube, di apa itu sudah gampang sekarang. Ini maaf ya, bukan berarti saya. Oh ya lur, yang misalkan buat kalian yang pengen nanggap Putra Asih ya, atau pas hajatan atau kitanan atau apa itu yang pengen nanggap, diberitahu alamatnya tuh Pak. Oh, alamatnya kalau mau mengundang untuk menghibur panjenengan, ya boleh datang saja di RT 2 RW 2 Petenongan Desa Jangrana atas nama Bapak Ciptadi, ataupun Bapak Amin di Kuripan, Bapak Yontar Yono di Kuripan. Iya. Bisa juga lah, banyak sekali, ataupun di Mas juga bisa untuk menyampaikan. Kalau masalah jasa ini bisa dirembuk lah ya, bisa dibicarakan. Terus kontak WA-nya kan ngene ya lur, nang isor kontak WA-nya Pak Ciptadi ada di sini ya nanti ya. Oke.
kalau pengen tanya-tanya atau apa langsung ke pemimpinnya, nanti saya cantumkan nomor WA-nya ya Lur. Oke? Juga nggak khusus untuk ebek tok, sedulur. Oh iya, Ada pengajian, pengajian. campur sari, terus lengger, bisa. Oh, semuanya ada ya, komplit ya, Lur? Jadi wis ebek-ebek kan garing ngaji. Jos banget, Mbok. Ngajinya karo Kiai Basuki diiringi dengan gamelan. Itu jadi di Putra Asih Sekar Budaya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif intinya seperti itu. Ya itu mungkin nggak ada. Atau mungkin lain waktu lagi Bisa main lagi ya Lur. Oh ya mungkin ya udah lah ya. Segini aja ya. Terus udah sore nih ya Lur. Saya mau pamit dulu ya Lur. Mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia